sebetulnya nomor 11/2023 terkait dengan manajemen talenta dan pola karir ASN di lingkungan Kabupaten Cilacap. Secara filosofi, sebetulnya kalau bicara tentang meritokrasi, ini kita ingin memiliki sumber daya manusia yang profesional. Ya. Nah, profesional itu pasti dimulai dari kompetensi. Ya. Kompetensi pasti dimulai dari latar belakang pendidikan, kemudian track record atau rekam jejak, kemudian kinerja. Jadi latar belakang pendidikan saja ternyata tidak menjamin orang kemudian punya kinerja yang baik, karena meritokrasi ini kan tujuannya supaya dia nanti pada akhirnya membawa kinerja, ya, kinerja di dalam pemerintahan itu baik. Nah, maka dipilih metode dengan sebetulnya kalau eselon 2 ini kita saat ini harus dengan open bidding, karena memang kita belum punya pool, belum punya orang-orang yang kemudian dilakukan mapping, dilakukan seleksi atau uji gagasan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan seleksi untuk masuk di dalam talent pool, ya, masuk dalam pool yang mungkin nanti bisa kita pilih kapanpun 5 tahun, 4 tahun. Maka pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa pada mulai 2 September sampai dengan 16 September kita sebetulnya ada kekosongan untuk eselon 2. Ya, eselon 2 itu ini lebih dari 8 sebetulnya, ada 11 ya. Namun demikian di tahun ini di perubahan itu nanti akan ada OPD yang dilebur, Perkinta dengan PU, kemudian DP3AKB dilebur menjadi Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, sehingga ini berkurang ya secara jumlah. Kemudian yang kosong saat ini kan cukup banyak, terus 11 lagi. Maka kemudian BPKAD pecah dengan ditambah Bapenda. Nah, saat ini yang kita akan lakukan open bidding itu berarti boleh dari Cilacap, dari ASN Cilacap yang memenuhi syarat administrasi, dan dari luar Kabupaten Cilacap. Tentu dengan izin masing-masing kepalanya ya kalau di luar Kabupaten Cilacap. Nah, ini yang kita open biddingkan ada 8. Dinas Ketahanan Pangan memang sudah kosong lama, Dinas Perikanan juga sudah kosong lama, kemudian asisten pemerintahan yang saat ini dijabat PLT oleh Pak Budi, kemudian inspektur yang saat ini juga di PLT oleh Pak Himawan, kemudian staf ahli Bupati Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Perhubungan yang sudah pensiun juga, Kepala Dinas PSDA juga pensiun waktu yang sama, kemudian Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD. Jadi 8 posisi ini kemudian kita akan biddingkan pada periode ini. Dan pertanyaannya sisanya bagaimana, Bu? Sisanya kan menunggu tadi ya, untuk yang dipecah, kemudian nanti kita akan lakukan open bidding kembali untuk 3 posisi sisa setelah ini selesai di perubahan. Jadi harapan kita untuk OPD yang pecah itu berarti kan ada atresi, masih terisi ya, masih terisi. Kemudian nanti yang terisi yang mana? BPKAD atau Bapenda? Maka yang di open bidding yang kosong, sebelum itu Bapenda, ya kan? Jadi yang kosong yang mana? Nah, nanti di assessment juga, yang tadi yang di assessment adalah BPKAD karena dia harus pecah, kemudian PU dan juga Perkinta, karena dia harus menempati salah satu posisi itu. Ya, kalau yang open bidding ini berarti yang clear, yang memang betul-betul kosong. Ya, metode ini tentu kita buat supaya objektif. Maka kita punya pansel, panitia seleksi. Ketuanya adalah Pak Sekda, kemudian anggotanya ada Pak Subowo, kemudian ada dari provinsi,
karena nanti ada inspektorat yang di pendidikan, maka panselnya itu harus orang yang pernah menjadi auditor khusus tuh ya. Kemudian satu lagi perguruan tinggi, jadi dari akademisi. Jadi kami menggunakan Undip untuk menjadi pansel. Dan pansel ini sebelum kita gunakan itu ada penetapan dari KSN. Jadi bukan sembarang unjuk-unjuk sekarang media sing cocok karo Pak Sekda misalnya atau teman-teman bupati, nggak ada ya. Jadi itu betul-betul kita konsultasikan, misalnya kualifikasi ini apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Padahal ketika ini sudah keluar rekomendasinya baru kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu, dari 8 ini kita akan lakukan seleksi dari tanggal 1 sampai 16 ini, nanti pendaftaran sekaligus seleksi administrasi. Kemudian nanti ada penelusuran rekam jejak, tentu kita punya kan kinerjanya bagaimana selama ini, kemudian kedisiplinannya, kemudian perilaku kerjanya gitu. Itu tanggal 12 sampai 16 September. Kemudian nanti ada pengumuman nih siapa yang lolos pada tanggal 17. Kemudian ada uji kompetensi melalui metode assessment. Biasanya pakai assessment center. Ini kita bekerjasama dengan BKN Yogyakarta. Jadi awalnya kita akan bekerjasama dengan BKN Provinsi, tetapi ternyata jadwal luar biasa penuh. Kemarin sebetulnya akan diselenggarakan di akhir Agustus, kemudian harus mundur, sehingga kita menggunakan BKN Jogja yang kebetulan kualifikasinya juga sama dengan BKN Provinsi. Dan kemudian setelah itu ada uji gagasan tertulis. Mereka harus, jadi assessment center itu orang di dalam ruangan kemudian dinilai, yang menilai tidak ada di ruangan itu ya. Itu metodenya macam-macam. Kemudian juga paparan dan wawancara. Ini nanti diwawancara oleh pansel, kemudian memaparkan sesuatu yang nanti ditetapkan oleh pansel, apa yang dipaparkan, kemudian mereka diberi kesempatan untuk memaparkan materinya adalah biasanya ya itu apa yang dia lakukan ketika dia akan menduduki jabatan itu, karena dia visioner kan, gitu kan di tempat itu. Kemudian setelah itu akan diumumkan pada 2 Oktober. Itu kalau tidak ada hal-hal yang mungkin mengganggu ya kegiatan. Bisa jadi ada hal yang ini kok ternyata ada hal yang harus kita mundur ya, kita mundur. Tetapi jadwal clearnya adalah sampai dengan 2 Oktober. Kenapa 2 Oktober? Harapannya nanti ketika perubahan itu sudah ditetapkan pejabat-pejabat ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Tentu kemarin mungkin dengar juga ya dalam seperti kemarin yang di jabatan administrasi pengawas kemarin itu luar biasa peminatnya, walaupun tidak semua yang kita undang itu juga ikut tes karena dengan berbagai alasan, ada sing bebeh, ada sing pedura lulus gitu. Ternyata ya aneh-aneh juga ya, maksudnya ternyata dia isin kok orang lulus gitu. Padahal apa isin biasa baik ya. Ya, tapi inilah metode yang kita gunakan, pasti ada plus minusnya. Kalau misalnya ada orang yang malu ya, ada orang yang begini, ngapain daftar, kayaknya nafsu banget, kayaknya kok ambisi banget. Padahal ya memang kita harus membuka pendaftaran ini supaya orang tuh yang berminat itu yang nantinya akan menduduki jabatan, kan gitu. Dan kemarin ternyata setelah dengan berbagai ujian, jadi dari CAT pertama, kemudian uji kompetensi teknis, penulisan makalah, kemudian kompetensi manajemen dan sosiokultural itu, yang lolos ini sekutil ya. Jadi ada yang memenuhi syarat, kurang memenuhi syarat, masih memenuhi syarat. Ya, jadi kalau yang kurang memenuhi syarat itu berarti maksudnya lalu lulus nikmat dan halus. Bahasanya kayak kurang memenuhi syarat. Tapi yang bisa dilakukan proses selanjutnya itu yang memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat. Itu saya melihat proses ini luar biasa. Dan saya terkaget-kaget juga, saya lulus dulu, ya syukur, ya berarti gue pintar gitu ya. Ada yang menyampaikan ke saya, ada punya orang lulus tapi yang seneng lah model kayak ya ada.
ada sing padahal sinau tapi ora lulus ya anak. Ya wis bodoh ya. Karena metode ini yang kita pilih dan kita ketika kita memilih metode ini tentu dengan pemikiran bahwa pasti ada kelemahannya, pasti. Dan kelemahan-kelemahan itu tentu harus kita tutup ya, harus kita tutup dalam arti apa sih yang membuat mereka mungkin bisa jadi begini. Jadi pada saat ujian jangan sampai ada orang yang itu kan kelemahan juga karena orang tuh harus fokus tuh ya. Kira-kira begitu. Matur nuwun yang Pak Ampuna sudah menunggu lama. Nanti secara teknis Pak Budi, Pak Senda bisa menjawab pertanyaan yang sifatnya teknis. Semoga. Tadi belum dijelaskan yang memenuhi syarat berapa? Oh ya jumlahnya ya. Oke. Yang memenuhi syarat itu hanya 30. Yang masih memenuhi syarat 96, yang kurang memenuhi syarat 57 dari awalnya 936. Asik kalau saya melihat dan kita tadi ya kalau yang namanya seleksi itu kan kepengennya seobjektif mungkin. Jadi jangan sampai ada intervensi. Untuk dilantik itu targetnya November sih. Jadi nanti sudah doreng-doreng selesai, moga-moga tidak ada kendala di dalam rekomendasi karena nanti kan kita mengusulkan ke sana tuh KSN kok KSN terus mendagri ya kan, jadi ini nggak selalu mulus loh karena yang direkomendasikan misalnya tiga dari Pak di sana ini sesuai atau tidak, nanti mereka bisa mengoreksi oh ini nggak sesuai nih, ini nggak sesuai gitu, nggak sesuai apanya bisa pendidikannya, bisa misalnya ada ketentuan nih misalnya kayak PU misalnya PU itu harus orang teknis misalnya gitu, itu ada ketentuannya. Kalau misalnya kita nabrak pasti disangkakan nggak boleh, harus linear gitu, istilah linear gitu. Dan ini harus dipahami oleh teman-teman, maka pada saat mendaftar itu juga mesti ngerti nih di dinas ini tuh bagaimana, apakah boleh bebas atau tidak. Oh ya, kalau kita bicara tentang apa sih yang membedakan, tentu proses-prosesnya bisa dilihat dan bisa transparan ya. Teman-teman itu boleh kok bertanya kepada Pak Budi, sebetulnya kenapa dia tidak memenuhi syarat, kenapa memenuhi syarat, silahkan saja, nggak apa-apa. Itu. Yang berikutnya teman-teman itu memang diberi ruang, silahkan saja selama memenuhi syarat administrasi, kan itu penting ya, syarat administrasi. Saya tidak akan pernah melarang, walaupun saya tahu kalau program pertama kayak bentuk ya misalnya, tapi saya tidak akan pernah melarang teman-teman untuk mengikuti rekrutmen. Dan ini kita buka, kita sampaikan kepada publik, dan harapan saya nanti pada saat ada pengumuman, ada uji publik ya, silakan untuk memberikan masukan. Misalnya si A, si B, ini sebetulnya benar apa enggak, bersih atau enggak, itu nanti kita bisa umumkan lewat media sosial. Jadi ada masa itu, dan ada masa sangkas kan lalu itu, ya. Dari 3 calon tapi loh ya, bukan 1.